wabarakatuh. Mudah-mudahan semua seger sore ini. Kita lanjutkan materi proses bisnis dan informasi dari yang kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah memulai mendiskusikan dari 3 layer yang berbeda untuk proses pengadaan atau procurement process ya. Jadi procurement process adalah satu proses awal dari bisnis sebelum menciptakan atau meng-create produk yang akan dihasilkan ya. Jadi untuk raw material dan pergudangan masuk nanti penyiapan gudang dan segala macam itu dimulai dari proses pengadaan. Jadi kita fokus dulu di pengadaan. Jadi kemarin kita sudah bahas bagian dari pengadaan, yaitu bagaimana membagi ya prosesnya dari sisi layer organisasi ya. Jadi dari kantor pusat, kantor cabang, bawahnya pabrik dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita melihat master data terdiri dari master data material, master data vendor, kemudian interaksi dari keduanya yang berupa transaksi ya. Kemudian konsep-konsep dasar dari pengadaan apa saja yang perlu dipahami ya. Nah, hari ini kita akan masuk pada detail ya, yaitu yang disebut proses secara detail ya. Jadi kemarin kita sudah familiar dengan basic konsep dari pengadaan itu apa saja ya, apa yang dilakukan ya. Kemudian fokusnya apa. Jadi walaupun di awal chapter kita sudah lihat contoh bagaimana procurement dilakukan secara sederhana ya, yang melibatkan gudang, kemudian purchasing department, kemudian barang diterima ya, kemudian dibayarkan oleh accounting ya. Nah, jadi kita lihat sekarang ini secara umum bagaimana proses detail dari pengadaan ya. Oke, kalau kita perhatikan ya, detail proses untuk pengadaan ini kalau kita gambarkan sekarang ya sebagai suatu perusahaan enterprise ya, kira-kira bisa kita ambil referensi seperti ini ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini trigger ya, kemudian ada requirement determination, artinya permintaan ya untuk melakukan pengadaan ya. Triggers bisa berasal dari mana-mana ya, jadi dari proses permintaan ya, dari proses produksi, dari proses perencanaan material, ataupun dari user input, artinya ada permintaan yang di luar sistem ya. Kemudian kita bisa juga melihat di sini bagaimana permintaan itu dikirimkan ya, untuk bisa kita tahu ya source of supply known, apakah ini di dalam master vendor kita bisa menemukan suppliernya ya, kalau ada maka kita memilih vendor, kalau tidak ada maka kita perlu cari, yaitu dengan mengirim request for proposal ya, permintaan barang, terus nanti mereka mengirim quotation kepada kita ya. Nanti setelah itu baru dipilih vendornya yang mana, maka dibuatlah purchase order ya, permintaan pengadaan. Ini proses secara flow yang kita kenal sebagai sistem ya. Jadi aktivitas fisik bisa digambarkan di sini dengan sistem ataupun information flow dengan melihat master data di bawah. Jadi prosesnya barangnya diterima di sini ya, kemudian dibayarkan invoice-nya, maka prosesnya selesai. Nah, selesai di sini artinya semua informasi sudah tersimpan di data transaksi dan di data master. Masuk master data itu adalah material master dan vendor master. Transaksi-transaksinya didokumentasikan di dalam FICO ya, Financial dan Management Accounting ya. Kemudian juga materi ataupun material dokumennya sudah juga didokumentasikan ada di struktur
material plan, ya. Sementara transaction dokumennya itu juga sudah didokumentasikan, maka perubahan yang terjadi terhadap GL, terhadap kondisi keuangan di bagian-bagian tertentu juga tergambarkan. Nah, ini yang kita maksud tadi dengan detail proses, ya. Jadi kalau gitu kita perlu memahami, ya, bagaimana proses ini di-create, ya, dengan trigger, ya. Kemudian bagaimana perusahaan harus memilih dari vendor master, ada atau tidak ada, ya. Kemudian kalau ada, bagaimana, kalau tidak ada, bagaimana, ya. Ya, sampai selesai, ya. Jadi kalau kita sudah bayar, maka proses dari satu procurement selesai. Nah, tentu saja seperti kita tahu di dalam enterprise ini akan berlanjut terus, ya, banyak pengadaan material akan selalu ada, sehingga flow ini akan selalu dipakai. Nah, ada apa yang terjadi dengan data? Jadi master data dan transaction data akan selalu bertambah, ya. Sehingga laporan-laporan keuangan, laporan-laporan material akan selalu bertambah. Nah, jadi proses yang akan kita lihat sekarang ini adalah bagaimana, ya, proses ini dijalankan dengan detail masing-masing kegiatan, dan kemudian bagaimana laporan diciptakan atau di-create, ya, dari sistem, ya. Oke, kita lihat sekarang ini, ya, proses step atau langkah-langkah dari proses, ya. Jadi kalau kita perhatikan langkah-langkah ini ada tadi yang disebut trigger, ya, ada data, ada task details, ada outcome, ya. Jadi trigger itu tadi adalah bagaimana requisition-nya diciptakan, berasal dari apa, ya. Kemudian datanya yang harus dimasukkan dalam sistem apa, ya. Kemudian task details-nya artinya kegiatan yang dijalankan, ya, oleh aktivitas fisik itu apa saja. Nah, ini disebut sebagai requirement determination atau penetapan requirement yang ada di sini, ya. Jadi di sini requirement determination itu artinya kita mengurutkan, ya, trigger, data, task details, dan outcome. Jadi dari triggers itu kita tahu tadi adalah penyebab munculnya requirements determination atau penetapan permintaan, ya. Jadi trigger bisa dari proses internal atau dari proses lain, atau bisa juga ditetapkan secara manual atau oleh user input, ya. Kemudian dari data itu bisa dari master data, juga bisa dari user input, ya. Kemudian dari task detail itu bagaimana tadi kita men-create requisition, pengadaannya itu dokumentasi seperti apa. Maka nanti akan muncul outcome dari proses ini adalah purchase requisition, yang di tahap awal di sini, ya. Jadi muncullah purchase requisition di sini, ya. Oke, terus dari sisi itu kita bisa lihat contoh nih sekarang ini, ya. Jadi dari DBI misalkan inventory ada kaos, ya, kecil, ya, di bawah 50 di dalam pabrik Miami, ya. Maka perlu ada procurement untuk penambahan kaos. Nah, terus Spy Gear itu adalah supplier yang terdaftar di dalam vendor master, ya. Maka kemudian ada permintaan beli dari Spy Gear sebanyak 500, ya, dengan harga dengan harga $15 per kaos. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti itu, artinya di sini triggernya dari mana? Ya, dari kebutuhan produksi, ya. Perlu ada stok dijaga dalam level tertentu. Oke, jadi elemen-elemen yang kita perhatikan tadi di sini, ya, untuk requirement definition itu, ya, dari triggers ke data, ke task, ke outcome. Nah, detailnya adalah seperti ini, ya. Nah, dari detail ini sebenarnya apa yang kita lihat, yaitu proses secara rinci, ya. Jadi artinya di sini terkandung data dari
masing-masing vendor, data dari masing-masing struktur organisasi, ya. Kemudian dari master data nanti kayak tadi saya ambil vendor dan material, ya. Setelah itu baru dibuat purchase requisition, ya. Oke, ini baru dari satu proses, ya, yang namanya requirements determination atau penetapan permintaan, ya. Baik, sekarang kita lihat, ya, purchase requisition itu tadi, ya, secara detail triggernya bisa proses-proses lain atau manual, data bisa dari data user, ya. Masuk di sini di tanggal, materials, jumlahnya dari master data tadi saya jelaskan dari material master, dari vendor master ataupun dari info record, artinya dari catatan transaksi yang ada sebelumnya, ya. Organizational datanya, ya, jadi mulai dari kantor pusat, kantor cabang atau kelompok pengadaan atau departemen pengadaan. Tas detailnya di sini disebut none karena belum ada perpindahan aktivitas fisik, ya. Outputnya purchase requisition, jadi sudah diterbitkan permintaan pengadaan. Langkah berikutnya adalah menerbitkan purchase order dan RFQ kalau dia tidak ada dalam vendor master, ya. Kalau ada dalam vendor master dia langsung. Oke, sekarang dari data di dalam purchase requisition apa nih? Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Jadi dari vendor master berarti kita cukup mengambil vendor number-nya saja, karena nanti dengan vendor number akan muncul deskripsi mengenai vendor, ya, kalau kalian masih membayangkan database. Kemudian dari data organisasi akan muncul kode kantor pusat, kode cabang, kode pabrik atau gudang, ya, dan kemudian kelompok ataupun departemen pengadaannya. Kemudian dari purchasing info record artinya akan ada muncul data yang berkaitan nomor transaksi, vendor number. Kemudian dari material master muncul material description, ya, kelompoknya masuk ke apa, ya, berapa banyak unit measurementnya, dan kemudian harga. Nah, yang diinput oleh user tadi adalah ya kategori, ya, count assignment masuk GL mana, ya, material number ya berapa, quantity yang diperlukan berapa, tanggalnya, dan receiving plan atau alamat tujuan pengiriman barang, ya, penerimaan barang. Nah, ini yang disebut sebagai purchase requisition. Artinya semua informasi ini dimasukkan dalam dokumen purchase requisition, ya. Nah, di dalam setiap kebutuhan ini siklusnya bisa dipakai secara berulang. Jadi di sistem kita siapkan ini tinggal menginput, ya, kan dari headernya ini artinya ini sudah ada dalam form, gitu, ya, sehingga kita tinggal menginput saja berdasarkan permintaan pengadaan, ya. Oke, kemudian kalau kita perhatikan, ya, mengconvert atau mengubah, ya, purchase requisition permintaan pengadaan menjadi purchase order, ya. Jadi kalau kita kembali ke gambar yang pertama tadi, ya, jadi di sini muncul di sebelah kiri purchase requisition. Untuk bisa menjadi purchase order di sebelah kanan ini, yaitu ada dua pilihan, ya, apakah vendor ini sudah ada atau belum. Kalau sudah ada berarti kita langsung memilih vendor, ya, memberikan quotation. Kalau belum ada maka perlu kekuatan request for proposal. Nah, jadi langkahnya sama, ya, tapi berbeda dengan melihat lookup table-nya nanti adalah dari vendor master. Jadi kalau kita lihat di sini langkah pertama purchase requisition, ya, langsung menjadi purchase order, ya, kalau dia sudah ada. Tapi kalau belum berarti yang kedua ini, ya, quotation dulu dari perusahaan tersebut, ya. Nanti kalau misalkan disetujui, ya, maka perusahaannya dimasukkan ke dalam request for quotation RFQ, ya, baru dimasukkan ke dalam PO. Nah, kalau PO dijalankan maka nanti vendor masternya bertambah, ya, dengan data perusahaan yang ada.
Oke, jadi kalau dari GBI kita bisa lihat kan skenario-nya di sini ya. Jadi material planning proses menetapkan bahwa reorder point 50. Jadi kalau sudah sampai stoknya sisa 50, maka harus dipesan berikutnya ya. Jadi selalu order quantity-nya itu 500. Oke. Pabrik di Miami ya itu mereview inventory report dan menetapkan kapan ya pemesanan ulang dilakukan. Jadi kalau kita lihat di sini requisition permintaannya itu adalah 500 kaos ya, dikirimkan ke pabrik Miami pada waktu tertentu. Ya. Oke. Kemudian elemen of purchase order step ya. Jadi apa-apa yang perlu diperhatikan dari sisi pengadaan. Ya, jadi tadi source of supply determination sudah ditetapkan apakah dari vendor master dari vendor yang sudah terdata atau yang belum ya. Kalau terdata tadi dari vendor master, kalau belum diambil dimintakan quotation-nya dikirim. Kalau yang sekarang ini bagaimana proses purchase order-nya dilaksanakan. Jadi order processing-nya itu kita lihat nih ya, dari trigger, kemudian data, aktivitas, hasil ya, atau outcome ya. Triggernya tadi PO diterbitkan karena adanya PR ya, purchase requisition ya, atau adanya RFQ ya, request for quotation, atau ada quotation-nya sendiri. Jadi tadi ingat nih, RFQ itu dari kita ya, permintaan untuk menawarkan barang, sementara quotation dari mereka ya. Kemudian baru muncul purchase order. Maka data ya yang dilihat ya, kalau kita perhatikan di sini, dari data itu nanti diambil dari master data ya, kemudian dari transaction dokumen, atau kalau perlu informasi tambahannya bisa diambil dari user input seperti tanggal dan lain-lain ya. Aktivitasnya sudah ada di sini ya. Kalau PO berarti kita sudah menetapkan source of supply, artinya vendornya, alamatnya dan segala macam sudah ada ya. Oke, maka di-create lah purchase order. Lalu setelah itu hasilnya ya dikomunikasikan dengan vendor ya. Mungkin nanti ada negosiasi harga, warna, pengiriman dan sebagainya. Jadi proses detailnya secara dokumentasi dan action untuk PO itu sampai level ini ya. Jadi sekali lagi, trigger dari PO itu merupakan outcome tadi dari purchase requisition ya. Nah sekarang ini hasil dari PO kemana nih? Mungkin kita perlu lihat ya. Jadi datanya bagaimana nih ya? Jadi kalau kita lihat sekarang ini purchase order ya, creation ya, pembuatannya bisa secara manual atau otomatis ya, tergantung dari triggernya ya. Jadi tanpa reference atau dengan melihat dokumen lain. Kalau dengan melihat dokumen berarti dia sudah otomatis dari vendor master, tapi kalau belum berarti di input ya. Datanya yaitu berupa permintaan pengadaan ya, dokumen PO, RFQ dan quotation ya, penawaran harga. Master data yang akan di update itu adalah material master ya, karakteristiknya, vendor master ya, pricing yaitu di info record, dan condition atau pricing juga tapi dalam persyaratan apa yang akan dimasukkan ya. Jadi sekarang harus menggambarkannya secara pelan-pelan ya. Jadi kalian ambil contoh satu perusahaan ya, ataupun kalau mau mendalami yang GBI ini boleh diakses dari websitenya ya, dilihat data-datanya apa saja ya. Oke ya, jadi data yang dipakai nanti untuk PO itu adalah di 3 tabel setidak-tidaknya ya. Jadi transaction dokumen ya, master data dan user input ya. Jadi kalau transaction dokumen tadi adalah requisition atau permintaan pengadaan ya, atau dari RFQ atau dari quotation ya. Nah, jadi ada 3 sumber nih yang bisa dipakai untuk PO.
Maksudnya ini dari dokumen transaksi ya, tetapi bisa tiga-tiganya bisa salah satu. Data yang terupdate untuk PO itu adalah material ya. Jadi master data material, master data vendor ya, condition ya, ataupun faktor negosiasi dan lain-lain ya. Kemudian contract and agreement ya. Jadi kesepakatan dan kontrak, kemudian purchasing info record ya. Catatan mengenai pengadaan. Itu master datanya. Ya, berarti paling tidak di sini kalau kita perhatikan ya, akan ada dua data master yang akan terupdate secara terus-menerus, kemudian ada tiga data yang berupa transaksi. Ya. Terus nanti akan ada input dari user, yaitu memverifikasi data. Nah, jadi di sini ya perlu kita perhatikan bahwa data itu tidak selalu ada dari dokumen ya, tapi bisa dari informasi yang diinput secara manual. Oke, ya. Jadi purchase order kalau kita lihat detailnya tadi, tasnya atau aktivitasnya adalah satu, bahwa data itu secara otomatis dimasukkan dari input proses ya, atau source dari input tadi ya. Bisa dari location, bisa dari RFQ, bisa dari requirement requisition, maksudnya permintaan ya. Kemudian source determination using info record ya, jadi penetapan yang di sini diambil atau disupport oleh data di dalam info record ya, atau oleh kontrak, agreement dan sumber-sumber lainnya ya. Kemudian outcome-nya ya, kita lihat di sebelah yang dari sini ya, sebelah kanan ya, outcomes ya, itu nanti bisa berupa PO-nya sendiri ya. Jadi artinya di sini PO yang sudah dijalankan ya. Kemudian purchase requisition history ditambahkan dengan PO ya. Kemudian dikomunikasikan dengan vendor ya melalui contohnya di sini EDI, fax, print ya, atau secara fisik dokumen dan sebagainya. Nanti kemana transfernya dijalankan, atau kalau kita beli dari luar ya kalau dari dalam maka perlu ada transfer order ya. Jadi perpindahan dari satu pabrik ke pabrik lain. Oke, struktur dari purchase order atau PO itu adalah, nah ini sekali lagi kita sekarang berbicara mengenai level data dan dokumen ya. Nah, jadi ada header ya, kalau kalian bayangkan sekarang ini surat pemesanan barang seperti apa ya. Jadi ada nomor dokumen, ada tanggal, ada nama vendor ya, mata uangnya rupiah atau dolar, term of payments ataupun term yang lain, kemudian PO total ya. Kemudian dari data barisnya yang ada di bawah itu terberisi material number, description-nya ya, kemudian kuantitinya berapa, harganya berapa, jumlah itemnya berapa, sehingga nanti total price juga didapatkan, termasuk nanti delivery date-nya kapan. Ya, jadi kalau kalian melihat PO yang dikirim oleh vendor, kalau kalian beli barang ya perhatikan ya, tipikalnya seperti itu ya. Walaupun ada informasi lain yang tidak kita bahas di sini, tetapi sebenarnya yang penting dari sistem itu adalah ini, karena dia nanti akan terupdate ya. Oke. Nah, jadi struktur dari purchase order ya, headernya PO number, purchase order data, jadi nanti datanya itu apa saja ya, masuk nanti payment term-nya ya, nama vendornya, mata uang ya. Dan detail di baris yang di bawah ya, itu material number atau material name ya, jumlahnya berapa, dikirim kapan, harga berapa, total harga berapa ya. Jadi bisa dibayangkan lah sekarang ini seperti itu dokumen. Nah, mungkin dari sisi dokumentasi kita mudah membayangkan. Yang mungkin perlu dipahami lebih baik itu adalah meng-create
yang hitam di sini ya. Jadi artinya data-data apa yang dimasukkan ke dalam tabel supaya nanti informasinya lengkap ya. Oke, ya. Perpindahan dari purchase requisition menjadi purchase order ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kan outcomes-nya tadi dari proses ya. Outcome dari proses berarti ada perpindahan ya. Jadi purchasing requisition bisa beberapa ya, satu atau multiple ya, dikonversikan menjadi PO dan juga bisa sifatnya multiple. Nah, ini artinya apa ya? Ya, jadi dalam proses di dalam pengadaan bisa multiple, bisa satu-satu. Nah, yang ingin kita lihat adalah bagaimana sistem mengenerate ya, mengkonversikan ya proses pengadaan ini secara otomatis ya, dari permintaan pengadaan menjadi pemesanan. Nah, siapa yang meng-approve ya? Siapa yang menginput? Kemudian bagaimana mengkonsolidasikannya dari satu PO dengan PO lain ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini, tugasnya ini sebenarnya menjadi tanggung jawab dari bagian pengadaan, purchase manager ya. Apakah dia di tingkat pabrik, di tingkat cabang, apa di tingkat pusat ya. Ingat minggu lalu ya, PR dan PO ini ada dalam skala pabrik kalau hanya butuh kebutuhannya untuk pabrik ya. Ada skala kantor pusat kalau dibeli dalam jumlah banyak untuk kebutuhan yang standardized, artinya yang sama untuk setiap bagian. Nah, jadi skenario-skenario ini ya, ini perlu dilihat ya nanti, karena kita juga perlu menambahkan informasi lain pada saat eksekusi ya, misalkan kayak diskon, konsolidasi antara satu item dengan item lain, penyimpanan di tempat yang berbeda dan seterusnya. Jadi nanti ini akan menjadi trigger untuk material planning ya. Kita akan bahas minggu nanti ya. Oke, terus proses lain dari pengadaan itu adalah komunikasi dengan vendor ya. Nah, ini maksudnya apa ya? Karena ini dari purchase order ya, itu adalah data ya yang dikirim kepada customer. Maaf sebentar, ada kesulitan teknis. Kenapa dia nggak bisa? Jangan komputer saya hang. Oke, nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan ya. Oke ya, jadi komunikasi dengan vendor ya, ini artinya untuk mempermudah proses pengadaan ya. Ya, jadi kalau kita sudah mendapatkan vendor list atau vendor name dari database atau dari sistem ya, maka kemudian kita kirim PO. Jadi tadi ingat, tadi kan proses sampai terciptanya PO ya secara internal ya. Maka sekarang ini mulai aktivitas ke eksternal ya. Jadi kita kirim PO ya, bisa berupa email, digital ataupun surat dan sebagainya ya. Sifatnya adalah PO ini biasanya diiringi dengan komunikasi lisan, komunikasi tertulis seperti ini ya. Jadi bisa mail, email, fax, web service, EDI ya. Permintaan PO ini apa? Yaitu ingin membeli material dari vendor ya. Maka kalau si vendornya sudah menerima, dia juga harus menyatakan ya, PO-nya sudah diterima, diproses sekian lama, perkiraan pengiriman sekian. Maka datanya ada di organisasi ya, atau di kita misalkan ya. Nah, itu nanti menjadi catatan yang disebut sebagai info record ya, untuk purchasing order ya.
Nah, kita tahu nantinya purchasing order itu apakah akan diproses oleh vendor, ya, atau kemudian kalau diproses ada ada notifikasi bahwa ini sudah dikirimkan, sedang diproses, atau kalau misalkan dikirimkan melalui media tertentu atau transport tertentu diberikan kepada kita. Nah, jadi PO secara dokumen selesai, ya, tetapi secara proses pengadaan itu masuk pada aktivitas fisik sekarang, ya. Jadi perubahan movement, perubahan material itu juga nanti tercatat dalam transaction report, transaction info report, ya, statusnya lah, ya. Bagaimana? Oke, proses PO bisa dilakukan dengan beberapa cara, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, proses PO, ya, bisa dengan, kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat vendor di sebelah kanan, ya, kemudian ada pabrik lain di sebelah kanan juga. Maksudnya apa nih? Pabrik lain ini adalah tempat pengiriman yang bukan di tempat PO di create, ya. Jadi pertama PR, purchase requisition, ya, bisa berdasarkan trigger dari internal, bisa dari eksternal. Dari internal berarti kita membutuhkan kayak tadi, ya, stok sudah menipis, ya, maka perlu dimintakan request for quotation, ya. Atau bisa juga dari data sebelumnya, previous purchase order, ya. Ini timingnya sudah perlu nih dibuat PO baru, gitu, ya. Atau bisa juga dari permintaan lain, jadi tidak ada reference, ya, tapi misalkan dari produksi, dari permintaan customer, dari permintaan manajemen dan sebagainya, ya. Sehingga nanti dari PO ini yang ada di tengah, ya, bisa dikirimkan kepada vendor dan vendor bisa mengirimkannya kembali ke lokasi pengiriman permintaan atau dikirimkan ke alamat yang berbeda, ya. Oke, ya, jadi itu mengkonversikan purchase requisition menjadi purchase order dengan cara-cara tertentu, ya. Kemudian kita mempunyai opsi, ya, bagaimana kita meminta pengiriman barang berdasarkan lokasi tertentu. Oke, jadi kalau kita lihat contoh dari GBI, ya, skenario-nya itu kita perhatikan di sini meng-create PO, ya, materialnya kaos shirt, ya, quantity 500, vendornya sudah ada dari vendor master, jadi Spy Gear, ya, jadi dari from source list atau manual entry, bisa didapatkan dari tabel vendor atau manual entry. Dikirimkan nanti ke pabrik di Miami, ya. Artinya apa nih? Bahwa PO-nya itu tidak sama dengan penerimaan barang tidak sama dengan tempat PO di create, ya. Kemudian harga dan total values, ya. Jadi ini skenario yang bisa kita lihat dari proses detail tadi, ya. Oke, sekarang kita lihat nih yang namanya good receipt step, ya. Apa itu good receipt? Dari yang kita jelaskan kemarin adalah proses penerimaan barang. Proses pengiriman barang dari internal, ya. Jadi ini stepnya yaitu mencatat, ya, bagaimana material diterima dari vendor. Elemen-elemennya kira-kira seperti ini, ya. Ada trigger, ya, nanti mengubah data, ya, men-trigger lagi aktivitas sehingga nanti hasilnya kelihatan. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ya, good receipt step atau langkah-langkah pengiriman barang, ya, pertama delivery from vendor, jadi pengiriman dari vendor, ya. Maka datanya nanti mengubah master data, ya, yaitu master data material, ya, muncul nanti data transaksi sehingga menghasilkan dokumen transaksi, ya.
Dan kemudian ada user input yang bisa saja berupa daftar ataupun dokumen lain ataupun keinginan lain, ya, seperti PO kuantitas dan lain-lain, ya. Kemudian dari situ aktivitasnya apa, ya, verify receipts of material, ya, jadi memverifikasi, memeriksa, mentes, ya, atau ya checking lah, ya, bagaimana material diterima, ya, dari jumlahnya, dari kuantitas, dari kualitas, dari dana dan lain-lain. Ya, apa maksudnya? Berat, warna dan lain-lain, ya. Kemudian create goods receipt document, ya, buat tanda terima, ya. Oke, ya, ini aktivitasnya. Kemudian dari situ kalau barang material sudah diterima, ya, maka material dokumen, ya. Material dokumen itu artinya sudah diterima, ya, barangnya disimpan di mana dan seterusnya. Terus dokumen financial, ya, seperti invoice dan lain-lain, ya. Kemudian update GL account, mengubah kode pembukuan atau akun-akun yang ada di gudang ataupun di bagian pengadaan, ya. Oke, kemudian dilakukan notifikasi perubahan terhadap PO, ya. Jadi tadinya PO yang statusnya kemarin misalkan sedang diproses, maka hari ini PO sudah selesai, ya, barang sudah diterima, misalkan, ya. Kemudian material master update, maka daftar material yang ada di material master ditambahkan, ya. Jadi datanya bertambah terhadap material yang baru diterima, ya. Kemudian inspection lots, ya, diperiksa dari sisi kualitas apakah dia semuanya memenuhi syarat untuk masuk produksi, ya. Kemudian transfer requirement, kalau misalkan perpindahan gudang, ya, maka dibuat dokumen atau sistem, ya, yang memindahkan material dari satu gudang ke gudang lain, ya. Jadi IWM ini adalah inventory dan warehouse management, ya. Bisa dari gudang A ke gudang B ke gudang C dan seterusnya. Kemudian communication adalah bagaimana menginformasikan semua perubahan itu kepada unit-unit yang ada, ya, atau kepada struktur organisasi yang ada. Dan kemudian outputnya apa, ya? Outputnya berupa semua laporan keuangan, semua laporan pembayaran, semua laporan yang berkaitan dengan perpindahan material, ya. Nah, jadi kita bisa membayangkan secara detail, ya, proses pengadaan, ya, secara dokumentasi, secara proses aktivitas fisik, kemudian dari perubahan data yang dimasukkan ke sistem, apakah nanti dia di gudang, di procurement ataupun di raw material, ya. Kemudian bagaimana perubahan akuntansi yang terjadi, ya. Jadi ini harus dilihat baik-baik, ya, atau dipahami baik-baik, ya. Oke, ya. Kemudian goods receipt, ya. Jadi tanda terima, ya. Apa yang harus dituliskan di sini? Jadi dokumen, ya, datanya itu bisa dokumen PO, dokumen delivery dokumen, ya, jadi dokumen pengiriman, ya. Kemudian master data ubah, ya. Kemudian dari kegiatan, ya, kita lihat di sini, ya, verify materials receipt, ya, jadi memeriksa barang yang diterima. Kemudian create, ya, kita buat daftar dokumen ataupun kwitansi ataupun tanda terima barang, ya. Nah, pembuatan tanda terima ini tentu saja ini nanti mengacu kepada sistem dan fisik. Maka hasilnya akan ada dua, ya, material dokumen seperti tadi, ya, berupa dokumen number, referensi, tanggal, detailnya adalah material apa yang diterima, jumlahnya berapa, lokasinya berapa, movement type-nya seperti apa, ya. Kemudian dokumen financialnya, nah ini yang tadi saya sebutkan, penting kita pahami, ya. Dokumen number, tanggal, referensi, mata uangnya, ya.
details itemnya nanti masuk GL yang mana ya. Jadi GL accountnya nanti apakah ini perpindahan atau diubah ya dari GL yang sebelumnya ke bentuk GL baru. Misal nih material tadi masih dalam outstanding ya, jadi akan dibayar, berarti materialnya masih di bagian pengadaan ya. Tapi kemudian setelah dibayar oleh accounting, maka perpindahannya menjadi aset. Aset ada di bagian material atau di gudang, maksudnya di material planning atau di gudang ya. Atau masuk langsung ke produksi misalnya. Nah, jadi ini perlu nanti dilihat ya pergerakannya seperti apa. Outcomes-nya sekali lagi ya, ada notifikasi ya, kemudian penambahan stok dan value dari material, perubahan GL, history ya, jadi nanti material dokumennya ditambahkan ya, dan kalau perlu nanti ada quality management, jadi inspeksi dan kemudian pemeriksaan di gudang ya. Ini cukup clear ya, data yang kita olah di dalam pengiriman barang ya. Jadi purchase order ya, kemudian delivery dokumen dan user input ya. Ya, jadi datanya nanti yang akan masuk ke dalam material master yang mana, ke dalam perubahan vendor master mana, yang masuk dalam transaction report yang mana ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini input untuk penerimaan barang ini terdiri dari 3 tabel ini nanti yang akan berubah ya. 3 header saya. Oke, kita lihat sekarang ya. Jadi satu-satu tadi sudah kita bahas tasnya apa ya, outcomes-nya apa. Baik, maka kalau kita perhatikan financial impact dari pengiriman barang itu kita bisa gambarkan di sini terhadap GL ya. Jadi GL inventory dan GL good receipt atau pengiriman barang ya. Jadi dari inventory trading goods ya, debit berarti ada pemasukan 7.500 ya, tadi pembayarannya, maka di good receipt-nya dikreditkan 7.500 ya. Jadi dari sisi neraca dia menjadi balance ya, tapi postingnya satu debit satu kredit ya. Jadi sekali lagi ingat ya, ini good receipt atau receivable ya, itu kredit, sementara yang di inventory dia menjadi aset ya, 7.500 ya. Jadi kalau kita perhatikan ternyata pembukuannya sekarang masuk ke inventory, ke gudang ya, inventory management. Oke, nah dari sisi sistem akuntansi kita lihat nih perubahannya ya. Jadi material and accounting documents dari pengiriman barang. Jadi pengiriman barang ya, di sini material dokumennya, headernya nomor sekian ya. Berarti ini nanti indeks atau kunci nomor ya, tanggal, kemudian delivery notes, catatan pengiriman ya, dokumen itemsnya 001 ya, berarti satu pengiriman, satu jenis 500 unit ya, materialnya t-shirt dikirim ke Miami ya, moving treatmentnya 101, anggaplah misalnya ini dengan menggunakan angkutan darat gitu ya. Maka catatan di akuntansi ya sama 5757 berubah di sini, accounting department blocknya menjadi 5642. Nah, jadi referensinya nanti akan dilihat dari material dokumen dari pengadaan, tetapi di dalam accounting berubah ya. Nah, ini perlu dilihat. Sekarang referensinya sama LS1147 atau uangnya dolar ya. Pencatatannya, nah ini ya yang tadi kita lihat di sini ya, pencatatannya ini plus minus ya. Jadi plus ya di inventory ya, jadi 7.500 ya. Account GL-nya nomor 200 sementara account GL 3100 dari
good receipt account berkurang menjadi 7.500. Jadi perpindahan dari nomor rekening satu ke nomor rekening lain, sehingga transaksinya ini masih dalam internal. Ya. Oke, kira-kira paham ya bagaimana menggambarkan transaksi proses pengadaan secara detail dari PR purchase requisition menjadi PO kemudian menjadi pengiriman. Ya. Oke, kalau sudah dikirim, sudah diterima, apa langkah-langkah berikutnya? Ada yang kebayang nggak? Ya. Jadi kita lihat sekarang verifikasi invoice ya. Jadi datanya vendor invoice ya. Jadi menerima invoice dari vendor, melihat, membandingkan dengan purchase order, membandingkan dengan material dokumen tadi yang disebut sebagai good receipt ya. Jadi tiga-tiganya ini oleh accounting ya, diverifikasi. Kalau match, cocok, maka proses bayar dijalankan. Kalau tidak match, maka sistem akan mengirim warning ya bahwa ini ada yang salah. Apakah ini dari gudang, dari pengadaan atau dari pengiriman ya. Nah, jadi tugas di accounting disebut di sini three-way match ya. Jadi membandingkan dari ketiga ini ada nggak yang berbeda ya. Kalau ini dilakukan, maka outcomes-nya adalah financial accounting document, yaitu pembayaran dilakukan. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini yang namanya invoice verification itu ya, data-data yang diperlukan itu adalah mulai dari tadi ya, PO, material dokumen, invoice dibandingkan informasinya masing-masing, di-input oleh orang accounting, maka terverifikasi lah. Ya. Kalau enggak dari data ini, misalkan perubahan harga, tidak sama tanggal, tidak sama kuantitas, tidak sama jumlah tagihan, maka itu tidak bisa diproses. Ya. Oke. Kita lihat sekarang tadi ya invoice verification-nya ini data yang diperlukan ya dari masing-masing invoice vendor, purchase order, material ya, dan input data, verifikasi datanya, lalu nanti hasilnya GL ya, vendor account berubah ya, jadi pembayaran dilakukan, jadi account payable ya, ataupun tadi yang disebut sebagai account di bagian good receipt ya, kemudian juga dicatat ya bagaimana perubahan dari invoice tersebut, maka update data nantinya adalah di material master ya. Jadi stock value bertambah ya, kemudian moving average price ini artinya kalau ada perubahan harga ya, jadi harga pembelian ya, jadi standar price kalau dipindahkan ke gedung lain, ke gudang lain atau dalam bentuk lain harganya bisa berubah ya. Itu adalah domainnya accounting ya. Jadi mereka yang menetapkan ya, bagaimana perubahan nilai dari satu GL ke GL lain ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita bisa perhatikan ya, ya jadi financial impact dari verifikasi tadi ya. Tadi satu pertama kan cuman di dalam dua GL ini ya. Yang pertama ya, inventory bertambah 7.500, kemudian di good receipt berkurang 7.500. Untuk bisa kita melakukan pembayaran ya, maka langkah kedua adalah mendebit good receipt, jadi dibayar ya, sehingga masuk debit ya, sehingga nanti di vendor sudah masuk juga account payable-nya sebesar 7.500 ya. Jadi neraca di dalam sekarang ini sudah kembali balance ya, jadi artinya aset 7.500 ya. Kemudian di dalam akun ataupun GL untuk vendor itu juga sudah ditambahkan 7.500. Jadi proses verifikasi di sini neraca ini dihapus nanti GL ya. Oke. Kemudian elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam langkah-langkah pembayaran. Nah, ya, ini
mungkin agak sedikit berbeda dengan yang tadi di good receipt ya, karena ini adalah payment processing ya. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat ya langkah-langkah final ya untuk memproses pembayaran pengadaan ya, atau kasarnya membayar vendor lah ya. Jadi di sini triggernya itu adalah dengan menerima verifikasi dari invoice kayak tadi. Jadi sudah ada tiga dokumen dibandingkan, oke, ya. Nah, kemudian payment bisa dilakukan secara otomatis ataupun melalui program ataupun dengan manual. Ya. Maka data yang akan berubah yaitu master data, ya, jadi data material. Ya. Transaction dokumen ya, jadi tadi yang status invoice akan berubah menjadi kwitansi ya, dan user input. Maka yang dilakukan secara aktivitas apa di sini ya, bagaimana metode pembayarannya ya, memilih bank ya, memilih item-item tertentu untuk pembayaran kayak tadi, mengkalkulasi jumlah pembayaran ya, kemudian post payment ya, mentransfer uang lah atau membayar ya, dan kemudian print sebagai bukti ya, jadi bukti pembayaran ya. Jadi tergantung, kalau ada diskon ya mungkin dikalkulasi ulang, kalau misalkan ada pajak ditambahkan dan lain-lain ya. Jadi ini adalah aktivitas yang terjadi di bagian pembayaran ya. Ya. Jadi bisa dikirim misalkan by kayak transfer antar bank atau bayar pakai cek, bayar pakai cara lain dan sebagainya ya. Oke, kemudian outcomes-nya, hasilnya adalah payment ya, check or electronic ya. Jadi dari proses penyiapan dokumen pembayaran maka dilakukanlah pembayaran ya. Jadi ini adalah langkah final dari proses pembayaran ya terhadap vendor ya. Jadi tadi pembayaran check or electronic ya. Elektronik itu artinya bisa melalui mobile banking, internet banking, transfer dan sebagainya ya. Kemudian mengupdate financial document. Jadi financial document ini adalah laporan keuangan yang berkaitan dengan pihak eksternal ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang bagaimana payment processingnya ya, bisa dengan manual atau dengan program pembayaran. Datanya tadi diverifikasi ya, kemudian dihitung jumlahnya, dibayarkan oleh accounting department ya. Outcome-nya seperti ini ya. Jadi yang terupdate adalah GL account dan material master ya, atau moving average price ya, perubahan harga material karena adanya perubahan lokasi dan lain-lain. Oke, jadi data yang diperlukan untuk pembayaran vendor ya, invoice ya. Kemudian vendor master berubah datanya ya, payment term-nya, payment method, payment address, kemudian data yang diinput oleh user ya, maka dilakukanlah pembayaran ya. Oke, jadi secara umum financial impact dari proses pembayaran nanti akan seperti ini ya. Jadi kalau tadi 1 dan 2 kita lakukan ya sampai kita mendapatkan nomor rekening vendor, maka pada saat ketiga pada proses pembayaran ya, kita lihat di sini bank sekarang sudah mengkredit 7.500, artinya rekening bank perusahaan sudah diambil 7.500 ya. Dikasihkan kemana? Dikasihkan ke vendor ya, jadi dikirim ke vendor ya. Jadi vendor juga sekarang ini di rekening yang terdata di kita, dia sudah menerima 7.500. Maka proses ini kemudian diverifikasi dalam account payable, maka neracanya juga seimbang ya. Jadi sudah dibayar 7.500, jadi tidak jomplang lagi neraca ya. Jadi yang berbeda sekarang ini adalah dari sisi internal, satu ini ya, inventory bertambah 7.500, bank atau aset bertambah tetapi duit dari rekening berkurang 7.500 ya. Oke, itu adalah proses final bagaimana pembayaran terhadap
vendor dan dampaknya terhadap status GL ya, atau status keuangan. Oke, jadi cukup clear lah ya bagaimana proses procurement dilakukan. Dari kemarin konsep-konsepnya bagaimana, proses detailnya bagaimana, kemudian dampak terhadap keuangan bagaimana. Oke, terakhir kita lihat nih bagaimana integration dari procurement terhadap proses-proses lain di dalam proses bisnis ya. Jadi secara keseluruhan kalau kita melakukan procurement ya, itu akan berdampak terhadap semua proses yang ada. Jadi kalau kita lihat kemarin key proses ya, jadi yang keseluruhan ya dari procurement ini ya, maka kita perhatikan di sini ya. Dia berdampak terhadap financial accounting, berdampak terhadap manajemen accounting, berdampak terhadap gudang dan inventory. Kalau dia nanti menjadi project, berdampak terhadap project planning ya, project management. Yang jelas untuk berubah material planningnya ya, manufacturing execution atau production ya berubah ya. Fulfillment atau sales atau distribusi barang juga berubah, dan termasuk juga nanti storage di dalam gudang ya, penyimpanan di dalam pabrik dan sebagainya. Jadi satu proses kecil di dalam pengadaan, kalau kita bicara enterprise ya, itu datanya akan langsung terupdate ya terhadap proses-proses lain di dalam enterprise ya. Nah, jadi kita mungkin nggak bahas detail dulu lah bagaimana kaitannya dengan perubahan yang lain ya. Kita lihatnya dari procurement dulu aja ya. Oke, maka selesailah proses pengadaan ya. Prosesnya selesai, aktivitasnya selesai. Apa yang harus dilakukan setelah itu? Yaitu reporting. Apa itu reporting? Ya. Jadi reporting adalah standar kegiatan standar yang perlu dilakukan setiap kali selesai transaksi pengadaan atau penjualan. Ya. Jadi kita bisa melakukan langkah-langkah tadi itu ya, karena dia sudah terintegrasi dengan bagian lain ya, maka kita nanti perlu ya melaporkan satu source of data ya. Jadi datanya dari mana yang akan diambil sebagai laporan ya. Kemudian install level reporting, artinya status laporan ini untuk siapa ya, untuk pabrik, untuk gudang, untuk cabang atau company code, atau untuk kantor pusat ya. Kemudian prosesnya bagaimana ya, apakah dia berupa daftar, berupa laporan yang sesuai dengan kaidah akuntansi, atau nanti mengikuti purchasing information system ya, sistem informasi pengadaan. Jadi banyak jenis laporan yang bisa dibuat dari satu aktivitas bisnis procurement. Pertama sumber ya, lihat di sini sumbernya ya, sumber data, sumber transaksi itu bisa berasal dari data yang dikategorikan tadi organisasional ya, dari mulai data pusat, cabang, pabrik, lokasi gudang dan sebagainya. Terus master data sumbernya juga dari master vendor, master material, info transaksi dan lain-lain ya. Kemudian data transaksi atau dokumen dari pengadaan. Jadi dokumen pengadaan, dokumen material, dokumen akuntansi dan invoice. Ya. Jadi dari sumber-sumber ini kita bisa menciptakan sistem informasi untuk laporan. Ya. Ya, jadi data dan database dibuat, kemudian information flow-nya dibayangkan, maka nanti kira-kira yang bisa ditampilkan sebagai laporan itu apa ya, dari sisi sistem ataupun dari outcome, print out dan sebagainya ya. Oke. Misal nih reporting ya, status of requisition purchase order ya, jadi ini untuk melihat bagaimana status permintaan pengadaan dan PO misalkan di sini ya. Jadi di sini kita lihat ya, ini contoh yang dari database
SAP ya. Jadi kita lihat nih ya, display list of invoice document ya, apa saja, mulai dari dokumen number, tahunnya kapan ya, tipenya apa, kemudian dokumen date-nya kapan ya, postingnya tanggal berapa, username-nya ya, di entry tanggal berapa ya, kemudian company code-nya di sini misalkan masih US semua ya, berarti mata uangnya US dollar ya. Kemudian amount ya, jadi di sini gross amount berapa ya, 14.100 ya. Kemudian kalau kita lihat yang sebelah kanan itu adalah apa namanya, discount nggak ada ya, kemudian value added tax amount nggak ada ya, jadi ini daftar invoice ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di tabel berikutnya ini adalah bagaimana work list ya, daftar kegiatan untuk permintaan barang ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini assign source of supply requirements ya, jadi permintaan barang dari mana saja ya, kemudian permintaannya apa saja, dan kemudian jumlahnya berapa ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, material requisition atau permintaan pengadaan itu adalah pompa ya, kemudian pelindung siku ya, jumlahnya berapa, quantity ya, satuannya unit ya, kemudian tanggal pengiriman, tanggal delivery date, release date ya, kemudian tracking number ya, N00 ya. Kemudian di sini plan-nya di mana, Miami gitu ya. Materialnya untuk safety, untuk keamanan ya. Tidak ada keterangan lain ya, jadi grup mana 000 berarti kantor pusat ya. Nah, ini sistem yang dihasilkan dari tadi kita mengamati proses detail untuk procurement ya. Jadi database-nya bisa ditampilkan seperti ini. Kemudian laporan standar, standar laporan ya. Jadi ini berkaitan dengan purchasing information system ya. Bisa kita buat dengan tadi ya, laporan standar dan display ya, atau logistic information system ya. Berarti ini adalah bagaimana kuantitas kualitas dari pengadaan yang diinginkan oleh manajemen ya. Jadi contoh di sini logistic information system ya, komponennya bisa purchasing information system, jadi semua sistem pengadaan, sales information system ya, quality management information system, inventory control ya, transportation information system, shop floor, jadi ini tempat penyimpanan barang di gudang ya, dan plant maintenance ya, bagaimana perbaikan atau maintenance dari pabrik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang namanya logistic information system aja itu bisa terdiri dari beberapa sistem-sistem yang lain. Jadi kalau kita sudah bicara enterprise ya, maka kelihatannya sekarang menjadi banyak ya, bisa dilakukan analisis untuk masing-masing bagian kegiatan ya. Jadi bagaimana sales dideskripsikan, bagaimana sales diprediksi, bagaimana sales disimulasikan itu dengan sistem ya. Demikian juga dengan purchasing dan bagian-bagian lain ya. Oke. Jadi dari reporting ini ya, kita bisa juga melihat nanti struktur informasinya, apakah dia bentuk tabel ya, atau juga bisa berbentuk modul ya, atau berbentuk grafik misalnya ya. Selection criteria, berarti ini kita menampilkan jenis-jenis informasi sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen ya. Jadi kalian bisa bayangkan sekarang bagaimana men-create form ya, atau kan istilahnya form ya, untuk input data, men-create report ya dari database ya. Mungkin bisa dengan DB2 aja dulu lah ya, atau dengan SQL ya, atau dengan, kalau nggak bisa membuat database nanti digambarkan dulu dengan Excel, nanti diterjemahkan oleh teman lain menjadi bentuk database ya. Atau kalau perlu manual dulu. Yang penting adalah kalian melihat bagaimana
data, informasi, dokumen, ya, menciptakan satu sistem. Ya. Oke, ya. Kemudian juga bisa dibuat satu laporan untuk analisis. Ya. Jadi ya ini artinya udah mulai ke smart system. Ya. Jadi penggunaan data bukan hanya lagi sebatas tampilan, ya, secara ini aggregation ataupun kumpulan, tapi sekarang sudah bisa melakukan analisis. Inilah yang kita sebut sebagai sistem informasinya, ya, untuk bisnis. Ya. Jadi walaupun sekarang kita baru melihat dari sisi procurement, ya, purchasing, ya, kita lihat di sini, ya, drill down by vendor. Berarti di sini select vendor, ya, untuk yang sudah bertransaksi. Ya. Jadi kalau nanti kalian buat database, ya, select vendor names from table vendor master, ya, di mana nilai transaksinya misalkan di atas 1000, maka muncullah nama-nama perusahaan yang sudah bertransaksi. Ya. Kemudian drill down by period, ya, jadi select vendor name, ya, yang purchasing date-nya antara tanggal sekian dengan tanggal sekian, maka nanti muncul semua transaksi dan jumlah transaksinya berapa. Jadi kayak di sini contohnya, ya, purchasing groupnya US, ya, tanggal sekian, kemudian purchasing groupnya SPY vendor untuk tanggal sekian, ya. Jadi kalau kita lihat tadi by period ada SPY gear, ada Redwood Kits, ya. Kalau dari vendor tadi, ya, US berapa, vendor berapa, Europe berapa, gitu ya. Kemudian dari vendor US memilih SPY gear, bisa juga dilihat detailnya bagaimana, ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini sudah tergambarkan secara lengkap bagaimana proses procurement, ya, dari aktivitas fisik, dari memasukkan dokumen dan kemudian men-create data, ya, sehingga data bisa dikumpulkan menjadi tabel-tabel tertentu, ya, dan kemudian dari tabel-tabel itulah kita create sistem, ya. Tampilannya terserah nanti buatnya seperti apa, jadi tidak perlu mengkontak SAP yang ada di sini, ya. Jadi kalau kalian nanti mau menggunakan SQL, menggunakan DB2, ya, boleh saja, ya. Oke, ya. Apakah nanti perlu di-run? Ya, kalau kalian bisa bekerja kelompok, ya, kita eksekusi, kita lihat hasilnya seperti apa, ya. Jadi kalian menciptakan sistem di sini, ya. Baik, ini adalah misalkan reporting system untuk analisis, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, standar analisis yaitu bagaimana memungkinkan kita user ataupun manajemen melakukan beberapa kegiatan analisis lah, ya. Jadi kita mungkin lihat beberapa karakter dari data, beberapa karakter dari vendor, beberapa karakter dari pengadaan dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ini adalah menggambarkan, ya, vendor material month. Jadi kita lihat nih bulan Mei, ya, vendor SPY gear dan Redwood Kits itu supply berapa, ya. Jadi dari order value, ya, berapa itemnya. Kemudian bulan Juni berapa, ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan key figure di sini, ya, jadi jumlah total misalkan di 157 itu number of item, ya. 005 berarti ini kalau kita perhatikan adalah organisasi, ya. Order value, nomor item, nomor order. Oh sorry, ini key figuresnya adalah order value, ya, number of order dan item, ya. Jadi order value-nya total segini, number of order itemnya total 68, ya. Kemudian bulannya Mei dan Juni, ya. Oke, ya, jadi ini flexible analysis artinya melakukan analisis dari data yang sudah disimpan di dalam sistem, baik itu dalam master data ataupun dalam master data. Baik, kira-kira itu yang kita bisa bahas malam ini, ya.
Jadi secara umum ya dari 2 hari ini kita sudah membahas bagaimana proses procurement atau proses pengadaan itu melibatkan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk melihat ya atau mengadakan, menerima barang, melakukan pembayaran ya, kemudian menyimpan dalam struktur organisasi tertentu untuk keperluan operasi ya atau berdasarkan permintaan ya. Jadi proses pengadaan ini secara tipikal itu dilakukan dengan melihat ya rangkaian aktivitasnya. Jadi pertama procurement requisition, procurement order, kemudian good receipts, dan kemudian setelah diterima menjadi proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi good receipts ya, pengiriman barang, dan kemudian diterima barangnya, kemudian diproses secara internal apakah dia masuk ke gudang atau masuk ke produksi, kemudian bagaimana perubahan-perubahan GL ya. Dan kalau perlu ya kita bisa nanti melihat procurement proses ini kaitannya dengan gudang ataupun dengan inventory atau dengan material planning ya. Jadi kalau kita ingat konsep bisnis proses secara garis besar ya, itu kalau nggak salah di kiri atas itu ada material planning. Material planning itu adalah bagaimana mengatur material yang akan dipakai untuk produksi ya. Ya, mungkin minggu depan kita lihat dulu proses bisnis di sebelah kanan ya. Jadi kalau sekarang kan dari procurement nanti akan masuk produksi ya. Kita nggak lihat produksi dulu, kita nanti akan lihat di sebelah kanan fulfillment atau distribusi. Kenapa? Karena biar kita lihat dulu bagaimana berpikir proses bisnis yang berkaitan dengan eksternal ya. Jadi kalau pengadaan kan berarti supply management ya. Kalau nanti fulfillment berarti kita berbicara mengenai distribusi ya, mengenai pengiriman, penjualan, customer relationship management, dan lain-lain. Nanti kalau sudah memahami itu, baru setelah itu kita bahas yang di dalam production management ya. Karena production management kan cukup kompleks ya. Karena kalau udah production, otomatis nanti dia berkaitan dengan gudang, dengan material, dengan sumber daya, dengan keuangan, dan lain-lain ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada yang mau bertanya, saya akan mencoba memberikan tugas kepada kalian ya. Walaupun lisan tapi bisa dicatat. Oke, yang pertama adalah jelaskan bagaimana proses pengadaan atau proses procurement ini dikaitkan dengan organization level. Jadi bagaimana relevansinya kaitannya dengan organization level. Ya, jadi kita kan secara organisasi tadi punya kantor pusat, kantor cabang, ya, pabrik, gudang, dan seterusnya. Ya. Coba kalian jelaskan secara individu bagaimana proses pengadaan dilakukan di masing-masing level, kaitannya dengan masing-masing level. Ya. Satu. Yang kedua, nanti coba bedakan ya bagaimana beberapa cara pengadaan itu di dalam kondisi tertentu. Jadi gini, ya, perbedaan antara jenis various type of purchasing requirement ya dari kantor pusat. Ya. Kemarin kan sudah jelasin ya, apa yang bisa dibeli oleh kantor pusat. Ya.
kemudian oleh kantor cabang apa yang bisa dibeli, ya, kebutuhan itu siapa, dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti kita bisa tahu ya, dalam kondisi tertentu masing-masing itu relevan ya, untuk kebutuhannya sendiri. Ya. Ya, jadi coba dijelaskan perbedaan-perbedaan. Ya. 2 pertanyaan itu dikumpulkan minggu depan, ya, ditulis di upload topik. Ya, sudah dicatat? Sudah, Pak. Sudah dicatat. Oke, pertanyaan kedua, ya, jelaskan perbedaan antara jenis pengadaan yang berkaitan dengan level apa organisasi bisnis ya. Jadi kalau tadi kan proses dari masing-masing ya. Jadi proses di pusat bagaimana, proses di cabang bagaimana, proses di storage location bagaimana ya. 3 atau 4 layer. Nah, yang kedua adalah jelaskan bagaimana jenis pengadaan. Jadi ingat tadi kan pengadaan ada yang triggernya dari internal, triggernya dari eksternal, contohnya seperti itu ya. Nah, kira-kira kondisi seperti apa yang mungkin terjadi untuk tingkat tadi itu, untuk pusat bagaimana, untuk di cabang bagaimana ya, di kantor kas bagaimana, di gudang bagaimana. Mungkin saya kasih contoh gini lah ya. Kalau permintaan dari komisaris, nah, itu biasanya yang mengeksekusi siapa? Bisa jawab nggak? Jadi triggernya dari komisaris, ya. Komisaris itu dalam organisasi dia ada di mana? Kantor pusat. Pusat, ya. Jadi yang bisa menjalankan proses pengadaan adalah di kantor pusat. Ya. Ya, jadi kalau permintaan dari produksi misalkan, nah, itu bisa di level mana? Atau permintaan maintenance, nah itu ada di mana? Maksudnya gitu ya. Jadi pertanyaan kedua adalah bedakan beberapa tipe pengadaan ya. Ya. Jadi tadi ada yang datanya sudah ada di master vendor bagaimana, yang tidak ada di master vendor bagaimana. Ya, ada yang pakai quotation, ada yang pakai RFQ ya. Nah, nanti dilihat di masing-masing level. Oke? Baik, kalau nggak ada, ini saya tutup. Saya akan lakukan absen terlebih dahulu, ya. Absen big dulu, ya. Bentar. Saya share. Oke, berarti ini the procurement process continue ya. Referensinya dari buku manual ya. Saya kayaknya belum upload materi buku ya, tolong saya diingetin minggu ini untuk upload di mana, di WhatsApp group ya, karena di Big nggak bisa, karena materinya hampir semua lebih besar dari 10 megabyte ya, jadi agak terkendala di dalam proses upload materi di Big. Kita lihat hadiahnya adem. Saya selalu ngomongnya adem banget karena mahasiswa angkatan kalian sebelumnya angkatan di atas ya, ada bakat tuh 21 atau 20 sih. Oke. Regita Cahyani,
Amanta hadir, Arik hadir, Juliana, Diah Kusuma, Era, semua hadir ya malam ini ya. Paras, Cuma, Feral, Galuh, Hajar Hanifah, Ivan Samuel, Naruti, Reza Miftah hadir, Rizky Hadir, Pak. hadir, Septi hadir. Oke, semua hadir ya. Baik, semua hadir berarti 100%. Oke, bagi yang masih bertanya kepada saya kenapa di tempat kalian absensinya belum terupdate semua, itu nggak usah khawatir ya. Biasanya itu BAA memang nggak selalu gesit mengupdate tingkat kehadiran ya. Jadi mereka kadang-kadang cuma melaporkan perkuliahannya sudah dijalankan, di capture zoomnya ya udah gitu. Padahal update statistiknya yang diperlukan untuk melihat progres kehadiran. Biasanya nanti itu udah mau ujian baru dilakukan perbaikan ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir gitu kalau kalian melihat data kehadirannya belum sempurna ya. Jadi take it easy aja. Baik, absen wajah semuanya sudah menampilkan segar malam ini. Oke ya, jadi kalau nggak ada pertanyaan, kalaupun ada pertanyaan nanti boleh diposting di grup aja ya. Terima kasih semuanya, selamat malam, salam sehat ya, sampai ketemu minggu depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih. Mari. Ya.